Ya. Pak Reza Patmara. Tentang apa? Ya, Pak Reza Patmara. Ya, tentang bola irama betul. Nanti yang panjang juga ada juga. Ya, warna yang panjang itu kalau ada. Ya, yang pendek pintar sekalian. Pak Reza Patmara. Hadir, Pak. Ya, nanti setelah peserta ini nanti berikutnya Bapak ya, Bapak standby ya. Ya, siap, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak Tony, Bu Salma, Pak Ramsul. Selamat sore, iya Pak. Sudah bisa saya mulai saja Ibu Salma? Oke Pak. Baik, Iya, terima silakan, kasih Pak. Ibu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memulai ujinya. Saya mulai untuk merekod. Recording in Baik. progress. Terima kasih Bapak Haki, Pak admin kita. Selamat sore Pak Tony Adi Putranto. Selamat sore Bu Salma. Iya, baik Pak Tony Adi Putranto di peserta ke-6 ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Iya, peserta ke-6 di room ini. Bapak akan diuji secara bersama dengan saya, Salma Nelvaria, dan Bapak dosen kita Pak Ramsul Nababan. Oh, iya. Untuk sesi ini mungkin saya dulu ya Pak. Iya Bu. Pak Tony Putranto, saya sudah membaca perangkat yang Bapak susun. Ini dengan kurikulum Merdeka ya? Iya Bu, betul Bu. Iya baik, di sini saya sangat melihat jelas aktivitas guru dan aktivitas siswa yang dipisahkan sehingga terlihat keterkaitannya. Iya. Pak Tony, namun begitu juga Pak Tony Adi Putranto, saya ingin Pak Tony menceritakannya, tidak usah dibacakan Bapak, angka pembelajaran yang Bapak lakukan dari awal sampai dengan akhir, dengan bahasa Bapak sendiri ya, dan menggunakan waktu yang efektif. Terima kasih Pak Tony. Baik Bu, saya akan menceritakan salah satu, karena saya kemarin kirim 2 perangkat, saya akan menceritakan salah satu saja ya Bu. Kemarin saya membuat salah satunya adalah daring. Di daring itu saya mengambil materi tentang pecahan di kelas 4. Kemudian Ini yang, maaf, ini yang rencana aksi 1? yang satu luring. Ya. Yang akan Bapak jelaskan ini yang mana Bapak? Yang ini yang saya jelaskan yang luring yang aksi 1 ya? Oh, yang satu aja Bu. Yang satu. Iya, yang Oh, iya. yang luring aksi 1. Iya, iya. Oh ya, maaf Terima ya. kasih. Jadi yang di luring nanti rencana saya dari awal itu tentunya karena saya menggunakan metode START, saya pastinya akan menggunakan sintak-sintak yang ada di situ. Yang tadi dari 6 antara lain pemberian presentasi dengan tujuan dan motivasi, kemudian pembagian grup belajar, kemudian bimbingan belajar dalam tim, kemudian ada lagi semacam tugas individu dan penghargaan individu dan grup, dan yang terakhir adalah evaluasi dan kesimpulan. Nah, tentunya akan saya munculkan di situ. Nah, urutannya dari yang pertama kegiatan pendahuluan, saya mulai dengan salam dan berdoa karena harus ada religiusitas. Kemudian
saya lanjutkan dengan motivasi, pemberian motivasi. Nanti saya akan menggunakan semacam ice breaking, dilanjut dengan nasionalis. Nanti rencananya akan menyanyikan lagu nasional. Berikutnya setelah itu ada semacam, kalau mungkin di kurikulum 13 namanya apersepsi. Oh ya, aneh Bu, pertanyaan pemati. Jadi saya akan menggunakan pertanyaan pemati. Setelah pertanyaan pemati, saya akan masuk ke pembelajaran inti yang diawali dengan pembagian kelompok, yaitu masuk ke sintak di sini, sintak kedua. Kemudian setelah itu saya akan melanjutkan dengan materi pengantar. Jadi materi di sini bukan materi keseluruhan, hanya sebagai pengantar, sebagai pemancing seperti itu. Kemudian pembagian LKPD kepada siswa. Di dalam LKPD nanti, karena saya menerapkan TIPEK, yaitu menggunakan quizzes, kemudian ada beberapa aplikasi quizzes atau beberapa quiz yang saya sinkronkan, dan juga materi yang salah satunya dari YouTube juga yang saya sinkronkan menggunakan aplikasi Linktree. Kemudian nanti di Linktree nanti siswa bisa mengurutkan pembelajarannya dari atas, dari mengikuti dari perintah dari guru. Kemudian setelah itu siswa melakukan kegiatan belajar secara kelompok. Nah, di sini tugas dari guru atau saya adalah melakukan bimbingan secara kelompok. Jadi saya mengunjungi beberapa kelompok dengan secara bergantian untuk mengecek kemampuan siswa dalam hal bekerja sama. Kemudian dalam hal juga saya untuk memberikan penilaian secara individu, baik itu siswa yang bekerja, kemudian karakter dalam bekerja bagaimana. Jadi semacam semacam observasi seperti itu. Nah, setelah saya melakukan kegiatan kerja kelompok, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi hasil kerja kelompoknya. Setelah itu saya berikan kesempatan juga pada siswa untuk setelah memberikan presentasinya, saya akan memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan atas usaha yang telah mereka lakukan. Lalu kami memasuki kegiatan akhir atau kegiatan penutup, ditutup dengan diawali dengan refleksi. Di dalam refleksi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa yang tentunya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Beberapa di antaranya, bagaimana perasaan siswa ketika pembelajaran, kemudian apakah ada kesulitan dalam menggunakan media, kemudian bagaimana usaha kalian untuk mengatasi kesulitan tersebut, dan beberapa pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pada hari ini. Jadi fungsinya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan juga mengevaluasi alat yang saya gunakan, apakah efektif atau tidak. Di dalam refleksi nanti saya juga akan menyampaikan juga, setelah itu saya sampaikan PR atau tugas yang harus dikerjakan di rumah. Saya di sini juga masih menggunakan aplikasi quizzes yang sebenarnya linknya itu sudah saya bagikan di aplikasi Linktree di awal tadi. Nah, jadi di Linktree tadi sudah berisi materi, kemudian berisi kegiatan LKPD, kemudian ada evaluasi. Oh ya, maaf Bu, ada yang ketinggalan tadi Bu. Jadi setelah presentasi tadi saya memberikan evaluasi mandiri Bu. Dia ada yang ketinggalan tadi. Memberikan evaluasi mandiri kepada siswa yang menggunakan aplikasi juga. Evaluasi mandiri ini tujuannya untuk mengecek apakah yang mereka lakukan tadi atau yang mereka pelajari itu sudah benar-benar dipahami. Kalau tadi kan nilainya kelompok, yang ini mandiri. Nah, setelah itu lanjut ke yang terakhir tadi, PR tadi, linknya sudah terdapat di Linktree. Nah, setelah itu akan saya lanjutkan dengan kesimpulan, pengambilan kesimpulan yang saya berikan kesempatan kepada siswa terlebih dahulu untuk menyampaikan kira-kira kesimpulan materi pada hari ini itu apa. Lalu setelah itu saya akan memberikan penguatan. Jadi
Penguatan di sini tujuannya adalah untuk memberikan misalkan tadi saat menyampaikan kesimpulan ada kesalahan, tugas saya adalah meluruskan. Ketika tadi sudah benar, saya hanya memberikan keyakinan bahwa materi ini penting dan harus dipelajari, dan ini penting. Jadi seperti itu. Nah, setelah memberikan penguatan, saya lanjutkan dengan kegiatan pemberian semacam umpan balik atau pemberian ucapan terima kasih atau pemberian selamat kepada siswa-siswa yang telah berhasil mendapatkan nilai bagus, tapi juga memberikan apresiasi kepada siswa yang nilainya jelek dengan kata-kata semangat. Harapannya ke depan, meskipun Ya, dari pemaparan Bapak saya bisa mengaitkan dengan rencana pembelajaran yang sudah ada, dan secara keseluruhan saya lihat sinkronnya. ya Bu, Pak Tony, tentu kita akan bertanya ya Pak Tony ya, Iya, Bu. karena kita sedang ujian. Ini Bapak sudah mencoba untuk mengintegrasikan TIPEK ke dalam pembelajaran kita ini. iya, Salah satunya itu dengan menggunakan berbagai macam aplikasi untuk pembelajaran, kemudian ditambah lagi dengan adanya pengetahuan nasionalisme dengan menyanyikan lagu, begitu ya. iya Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak Tony, atau tidak bertanya sebenarnya ya, Bapak jelaskan latar belakang pemilihan Bapak terhadap TIPEK yang sudah disusun ini. Terhadap Kaitkan alatnya, dengan Bu. masalah awal Bapak, ya. Oh ya, baik. Silakan. Jadi masalah yang ada di dalam kelas kami yang paling menurut saya paling darurat atau paling harus segera diselesaikan adalah masalah motivasi siswa terhadap matematika. Intinya di situ. Tapi untuk kalimat lengkapnya saya agak lupa Bu. Maaf untuk lengkapnya. Tapi intinya tentang motivasi terkait pembelajaran matematika. Kenapa? Karena di saat saya memulai pelajaran matematika, saya melihat siswa itu merasa takut dengan matematika, sehingga itu adalah alasan saya kenapa kok di masalah yang saya ambil itu adalah matematika, bukan materi matematika apa seperti itu. Nah, kemudian karena masalah yang utama adalah motivasi itu, berdampaklah pada siswa yang pasif di dalam kelas. Nah, dari situlah saya berinisiatif mengambil mengambil semacam cara-cara yang kira-kira bisa mengaktifkan kegiatan siswa. Salah satunya dengan mengajak siswa bermain. Nah, di dalam kegiatan ini, kenapa kok saya mengambil kuisis seperti itu? Karena di dalam kuisis itu saya lihat aplikasi kuisis itu sangat menarik. Untuk saya sendiri sangat tertarik, apalagi siswa. Karena di dalam situ ada bukan hanya sekedar belajar, tapi juga bermain. Banyak sekali ada suara-suaranya, ada emotnya, ada meme, dan banyak sekali. Ditambah di situ bisa juga dikerjakan secara tim, yang mana itu sesuai dengan model yang saya gunakan. Karena model saya adalah tim seperti itu. Jadi itulah alasan saya kenapa saya menggunakan aplikasi Quizzes. Namun di situ juga saya entah saya lupa atau tidak, saya juga awalnya saya berencana menggunakan aplikasi lain semacam WordWall untuk kegiatan PR seperti itu, supaya siswa itu tidak hanya mengenal satu dua teknologi yang modern, tapi juga mengenal dengan teknologi yang lain seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Pak Tony. Berarti memang pemilihan rancangan TIPEK ini disesuaikan dengan permasalahan serta eksplor dari masalah Bapak ya. Iya, Bu. Oke, satu lagi pertanyaan saya yang terakhir Pak Tony. Untuk pembelajaran Bapak yang sedemikian rupa ini, berbagai macam tugas dan kemudian pengorganisasian siswa serta integrasi model pembelajaran, tentunya Bapak ada melakukan penilaian, salah satunya dengan penilaian kelompok. Bagaimana cara Pak Tony menilai tugas kelompok yang sudah Bapak berikan kepada siswa? Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih. Untuk di kurikulum Merdeka ini, saya merasa benar-benar merdeka, Bu. Jadi artinya di dalam penentuan penilaian atau evaluasi, saya tidak lagi terpaku pada sikap
pengetahuan dan juga keterampilan, tapi diambil secara umum seperti itu. Sehingga di sini saya punya kesempatan untuk menggunakan aplikasi ini sebagai alat untuk melakukan penilaian. Salah satunya dengan Quizzes, saya menggunakan Quizzes untuk melakukan nilai kelompok. Kemudian saya juga menggunakan Quizzes juga untuk nilai individu. Jadi seperti itu, Bu. Oke, berarti setiap tugas itu sudah ada penilaiannya secara rinci ya. Iya, Bu. Dan setiap anggota kelompok tentu tidak akan mendapatkan nilai yang sama ya Pak Tony ya? Atau sama? Iya. Tidak, Bu, karena saya kan juga ini juga memantau di dalam, kan penilaian di dalam kurikulum Merdeka itu kan menjadi satu kesatuan. Jadi di dalamnya ada penilaian pengetahuan dan juga nilai yang lainnya. Nah, salah satunya adalah nilai kinerja di dalam kerja kelompok. Nah, disitulah kesempatan saya untuk memberikan penilaian yang berbeda antar siswa meskipun di dalam kelompok itu mendapatkan nilai yang sama. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Tony. Itu pertanyaan dari saya ya, untuk kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak dosen kita. Sebentar saya hubungi beliau. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu Salma. Ya, sambil menunggu Pak Ramsul ya. Ya, Bu. Ya, beliau lagi ada kelas Pak Tony, bertepatan memang menyambi itu ada kelas. Iya, Bu. Pak Tony, saya lihat ini sangat menarik ya perangkat pembelajaran yang dipilih ini. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa terintegrasi untuk mata pelajaran muatan mata pelajaran lain ya. Iya, Bu. Ya, ini beliau sudah masuk. Izin Pak Ramsul. Oke. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Salma. Berbagi tugas. Saya takut nanti kelewatan Bapak. Saya takut Nggak kelewatan apa-apa. 50 menit. Iya. Iya. Oke, makasih Bu Salma. Selamat sore Pak Tony. Selamat sore, Pak Ramsul. Pak Tony Adi Putranto. Pak Tony asal dari mana Pak Tony? Saya dari Wonogiri, Jawa Tengah, Pak. Oh, Wonogiri, Jawa Tengah ya. Iya. Piye kabare? Saya, Pak. Baik-baik ya saya. Iya. Ya. Baik, Pak. Pak Tony, Pak Tony, nanya dulu Pak Tony, di kelas kita sekarang ini, di dalam sekolah kita sekarang, apakah daring atau luring Pak yang dilakukan? Saat ini sudah memasuki luring, Pak. Untuk di daerah Jawa Tengah masih luring, tapi ada kabar juga di daerah lain seperti di Jakarta kembali ke daring. Daringnya, Ya. artinya daring terbatas ya. Betul, Pak. Oke, Pak Tony, Bapak nanti yang Bapak lakukan nanti ketika nanti di PBM nanti proses belajar mengajar melalui daring atau luring, Pak Tony? Insya Allah luring, Pak. Karena di sekolah kami Luring? sudah luring, ya. Berarti tatap muka ya? Iya, betul. Oke, ini yang saya lihat secara online ini apanya? Oh, iya, perangkatnya ya, Bapak. Perangkat pembelajarannya secara daring, kan gitu. Saya mau pengen lihat yang secara luringnya, apa digabung Pak Tony? Ada apa saya kirim di sini, Pak? Nggak dikirim kemarin dua-duanya ya? Tapi Kemarin nggak saya apa-apa, kirim ke Bu secara- Salmah, Pak. Kan saya kirim dua. Karena yang saya pahami dari diskusi teman-teman juga, itu kita kirim dua, satu dosen satu seperti itu. Nah, kemudian saya ambil satu dosen itu daring, satu dosen luring. Dan kebetulan berarti Bapak yang daring seperti itu. Jadi Pak Ibu Salma yang secara daring, Luring. Iya, tadi yang Oh, luring. berarti ini yang daring ya? Oke, Iya, nggak apa-apa. Pak. Yang daring pun jadi nggak apa-apa, karena memang kita di dalam PPG kan ada dua memang dibuat perangkat pembelajarannya ada 4 kan gitu ya? Iya, Pak. Perangkat pembelajaran 2 luring, satu dia 2 luring, 2 juga daringnya. Betul. Oke, terkait kepada yang daring ini Pak ya, karena Baik, Pak. Bapak melakukan nanti akan melaksanakan pembelajaran PBN
secara daring. Kira-kira Pak Tony ini apa ini untuk perangkat ajar pecahan daring kok modul ajar di mana ada RPP ya Pak ya? Jadi kami menggunakan ini Pak, menggunakan kurikulum Merdeka Pak. Oh, kurikulum Merdeka? Iya betul. Jadi istilahnya sudah berganti Pak. Benar Pak, begini Pak, jangan nanti kita salah informasi nih Pak. Kalau tidak salah kemarin, tergantung daripada sekolahnya Pak ya. Iya Pak. Kalau sekolahnya memakai dengan yang secara Merdeka Belajar boleh. Kalau dia memakai kurikulum 13 juga boleh ya. Iya kemarin ya untuk PPG, karena belum semuanya kita memakai yang. Nah, kira-kira nih Pak Tony nanti ketika nanti memberikan nanti menyangkut secara daring, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Tony nanti di dalam BM-nya seperti apa, boleh sedikit? Secara lengkap atau secara gambaran umum Pak? Secara lengkap boleh. Baik, saya lebih baik. baik, saya coba ya Pak. Jadi di sini saya akan menyampaikan untuk materinya adalah materi pecahan dan pecahan senilai seperti itu di kelas 4. Nah, di dalam materi ini saya mengawali dengan tentunya dengan religius, yaitu berdoa, yaitu salam dan berdoa. Kemudian saya lanjutkan dengan nasionalis. Di situ saya menyanyikan lagu nasional seperti Garuda Pancasila seperti itu supaya siswa terbangkitkan rasa nasionalisnya. Setelah itu saya lanjutkan dengan kegiatan motivasi. Di motivasi seperti ini saya akan menggunakan ice breaking Pak. Jadi tujuannya supaya siswa itu tertarik dulu. Sebelum pembelajaran siswa sudah merasa tertarik dengan apa yang akan disampaikan. Nah, setelah itu saya lanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Di sini kalau mungkin di kurikulum 13 adalah indikator, di sini tujuan pembelajaran. Nah, supaya nanti siswa itu tahu apa yang akan dilakukan seperti itu. Nah, selanjutnya saya lanjutkan dengan pertanyaan pemati. Jadi mungkin kalau di K13 namanya persepsi, di kurikulum Merdeka ini pertanyaan pemati. Nah, di situ saya menggunakan media gambar. Gambarnya adalah gambar pizza yang saya potong menjadi beberapa bagian. Nah, di situ saya munculkan pertanyaan dari situ. Selanjutnya saya memasuki kegiatan inti. Saya awali dengan penyampaian materi sebagai pembuka. Jadi materi yang saya sampaikan di sini bukanlah materi keseluruhan, hanya materi sebagai pemancing saja. Kemudian saya lanjutkan dengan pembagian kelompok. Karena siswa saya ada 11, saya hanya mampu membagi menjadi 2 kelompok. Jadi 5 dan 6. Tentunya dengan model start ini saya membaginya secara heterogen. Setelah itu saya lanjutkan dengan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan LKPD. Di dalam LKPD ini nanti karena secara luring saya menggunakan Linktree atau secara online saya berikan link itu menjadi satu kesatuan di Linktree yang berisi yang pertama ada materi di YouTube, kemudian materi bahan ajar yang saya buat. Yang ketiga ada LKPD quizzes yang berisi semacam lomba antar kelompok nantinya. Yang keempat adalah quizzes juga yang berisi tentang soal evaluasi mandiri. Dan yang terakhir adalah quiz bonus yang nantinya saya gunakan untuk PR. Nah, setelah pada saat siswa mengerjakan ini, saya akan membagi siswa ke dalam dua breakout room. Jadi siswa diskusi langsung di situ. Nah, saya akan berpindah dari room satu ke satunya seperti itu, secara bergantian untuk memantau bagaimana pekerjaan siswa. Selain itu, saya juga akan memantau di dalam aplikasi Quizzes Guru, tentunya ada pergerakan nilai yang naik seperti itu, atau hasil dari kerja kelompok itu. Dimana nanti kalau saya melihat ada pergerakan yang istilahnya nilainya kok masih sangat rendah, saya akan lebih intens di situ untuk mengecek apakah ada kesulitan di situ. Nah, setelah selesai itu saya memberikan kesempatan kepada siswa. Tentunya saya kembalikan dulu Ibu, Pak. Saya kembalikan siswa itu ke dalam kelompok besar. Nah, di dalam kelompok besar saya berikan kepada siswa kesempatan untuk melakukan presentasi dari hasil apa yang mereka kerjakan. Karena di dalam LKPD tadi meskipun semuanya daring, ada juga salah satu tugas yaitu membuat
apa ya namanya, membuat karya dari kertas lipat atau kertas yang dilipat-lipat untuk membentuk suatu pecahan. Nah, disitulah nanti kesempatan siswa bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaannya itu. Setelah itu saya memberikan penguatan atau memberikan apresiasi terhadap kerja dan kinerja siswa tersebut, baik yang sudah mendapatkan nilai bagus maupun yang belum. Saya lanjutkan lagi dengan kegiatan evaluasi yang tujuannya untuk mengecek nilai secara individu yang sudah ada di Linktree tadi. Kemudian saya lanjutkan dengan kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ini saya awali dengan refleksi, Pak. Jadi di kegiatan refleksi nanti saya akan menanyakan kepada siswa beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebagai contoh adalah bagaimana perasaan kamu ketika belajar dengan cara seperti ini, kemudian media apa yang maksud saya, bagaimana tanggapan kalian terhadap media ini? Izin Bapak Ibu, ini ternyata sepertinya kita akan keluar sekitar 40 detik lagi. Jadi saya harap ini nanti kita bisa kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, Boleh, Pak. Mungkin ini udah sistem Zoom-nya seperti itu. Iya, Oh iya, Pak. nggak apa-apa, Pak Hagi. Oh, Pak, nanti langsung aja, Pak. 30 detik lagi kita akan keluar ini, terlempar nanti kita balik Ya, lagi nanti masukkan lagi Pak Hagi ya. Iya, kita kembali lagi ke room 67 68. Iya, ya. Ya, baik, Pak. Pak Tony, kita keluar dulu katanya sebentar Pak Tony. Iya, Pak. Ya, tidak, ini Tidak otomatis apa-apa. keluar sendiri nanti, Pak. Tambah sedikit lagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Memang zoomnya rupanya seperti itu tadi, Iya. memang terlempar dia. Tidak apa-apa, Oke. Pak. Iya, sebentar ya, 5 detik lagi. Oke. Recording in Lempar progress. lagi Ibu, Bapak Ibu. Apa? Masuk ke ruangan bapak. Masuk lagi ke ruang besar. Bukan terlempar Pak Ahmad. Ada tadi apa di sini? Iya, Pak. Bukan terlempar. Bukan terlempar Pak. Pakai helm. Bukan terlempar. Jadi kenapa Pak Ian? Memang sudah habis waktu untuk sesi hari ini Pak. Sudah selesai Pak. Itu Assalamualaikum. 15. Salah. Iya. Satu orang lagi. Ya, Tidak bisa lanjut ya Pak ya. Nggak bisa lagi Pak. Tadi udah diingatkan di Zoom itu tinggal sekian detik lagi untuk sesi Oh sore. gitu ya? Apa gimana dengan saya, Pak? Udah habis Pak. yang belum. Yang belum lanjut besok lah Pak. Aku, Pak. Itu. Saya lagi, Pak, belum, Pak. Iya, satu lagi ini. Iya, Pak. Sekali lagi Bapak Ibu. Selesai ya. Silakan Bapak Ibu yang room Pak 68. Admin. Sudah di lift sama adminnya kita. Recording in progress. Sudah masuk ya, Pak? Oke, baik Bapak, Bapak Ramsul dan Bapak Tony sudah bisa dilanjutkan kembali, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Saya lanjutkan ya, Pak, yang tadi. Tadi sudah sampai ke kegiatan akhir. Jadi di kegiatan akhir tadi saya sudah sampai ke refleksi. Jadi pertanyaan di refleksi tadi antara lain bagaimana perasaan kamu terhadap pembelajaran hari ini, kemudian bagaimana tanggapanmu terhadap media yang kita gunakan saat ini, kemudian kesulitan apa yang kamu dapatkan ketika pembelajaran, dan bagaimana solusinya supaya kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Di antaranya seperti itu. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan PR, di mana PR itu sebenarnya sudah ada di dalam Linktree yang sudah saya sampaikan di dalam LKPD. Setelah itu, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari pelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya nanti dari siswa supaya saya bisa mengecek apakah siswa itu benar-benar sudah mampu atau belum terkait materi tadi. Nah, setelah kesimpulan dari siswa, saya akan memberikan penguatan materi, di mana saya akan meluruskan materi-materi yang tadinya kurang tepat disampaikan ketika kesimpulan, ataupun memberikan penguatan materi mana yang harus
benar-benar dipahami, yaitu materi yang sangat penting. Setelah itu, setelah diberikan penguatan, saya juga akan memberikan apresiasi lagi pada siswa, tentunya secara keseluruhan atas kerja kerasnya di dalam bekerja kelompok, atas perhatiannya di dalam kelas dan sebagainya. Jadi apresiasi ini saya sampaikan baik untuk siswa yang berhasil maupun yang masih kurang di dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akhiri dengan menyanyikan lagu daerah. Kalau di dalam modul ajar di sini saya menggunakan lagu daerah Jawa Tengah. Kemudian saya akhiri lagi dengan dengan religius, yaitu berdoa, dan saya ucapkan salam sebagai penutup. Seperti itu Pak kira-kira. Terkait kepada perangkat pembelajaran secara keseluruhan ya Pak Tony ya, saya telah melihat menyangkut pada perangkat pembelajaran Bapak, khususnya menyangkut kepada kegiatan ataupun langkah-langkah yang Bapak buat sesuai dengan apa yang ada di dalam Merdeka Belajar ya. Iya, Karena itu dia RPP-nya Pak ya, Merdeka Iya, Belajar. Bapak Tony melakukan dengan medianya, ada beberapa di sini mungkin nanti terkait kepada linknya yang sudah diberikan, kuisnya juga ada melalui link semuanya, ada juga menyangkut kepada Pak Tony ada video pakai video pembelajaran enggak ini Pak Tony? Saya untuk video pembelajarannya dari YouTube Pak, ambilnya dari YouTube ya. Iya. Itu ada di mana Pak ya, belum saya lihat tadi. Untuk linknya ada di situ, cuman karena saya di fase kedua yang terkait kepada materi pecahan. Di pecahan, ya ada. Itu di dalam LKPD Pak linknya. Oh, di dalam LKPD Bapak buatkan ya? Iya. Di apa namanya? Di Linktree itu ada di situ. Di Linktree ya. Iya. Ini dia. Di situ. Linktree-nya ada. Di situ di dalam modul ajar saya juga sudah menyampaikan di sumber bahan ajar Pak. Jadi selain buku siswa dan buku guru, di situ ada YouTube-nya seperti itu. Pak Tri, nanti ada di dalam pembelajaran ini menyangkut kepada diskusi? Ada di dalam breakout room tadi Pak. Breakout room. Kemarin waktu COVID-19 atau yang di tahun yang lalu, di dalam pembelajarannya Pak Tony, Bapak melakukan dengan cara daring kah? Iya Pak, betul, karena memang tuntutannya seperti itu. Artinya anak didik Bapak sudah familiar lah untuk platform yang sudah Bapak berikan. Iya Pak. Biasanya kan agak seperti itu dia kalau dia khususnya untuk Pulau Jawa kan gitu Pak ya. Iya. Ya memang di awal agak sulit. Di anak didik di sana juga kan mungkin dari orang tua sudah mulai dilengkapi masing-masing kan gitu fasilitasnya masing-masing. Sebenarnya di awal tahun itu kami juga masih kesulitan Pak untuk kegiatan daring, karena kami hanya bisa menggunakan WA group dan kadang kami hanya bisa menggunakan video call lewat WhatsApp. Cuman menginjak tahun kedua, tahun 2020, saya rasa orang tua sudah mulai perhatian dengan siswa, sehingga siswa sudah mulai punya HP sendiri Pak. Jadi tadi kan di tahun awal tadi sendiri ya? Iya, bukan semuanya, cuman kebanyakan. Karena di tahun awal tadi kan HP-nya masih hadiah ya Pak ya? Ya, gitu. Mungkin masih digunakan. Bukan Pak Tony yang memberikan HP-nya satu-satu kan? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Kalau nggak tahu dia kan Bapak tadi kan mengatakan memberikan apresiasi atau reward terhadap anak didik, walaupun anak didik kita itu ada yang berhasil, ada juga memang yang belum, kan gitu ya. Tetap dengan memberikan apresiasi terhadap mereka. Kenapa kita memberikan apresiasi? Supaya mereka tetap mendapatkan perhatian. Betul. Ada perlakuan yang sama terhadap seluruh siswa, walaupun dia ada yang mencapai dengan nilai yang diinginkan oleh kita, ada juga memang yang belum tersampaikan. Tapi secara keseluruhan apresiasi itu menjadi salah satu dukungan untuk siswa sehingga mereka juga semakin bersemangat dengan pembelajarannya. Pak Tony, bagus sekali untuk ininya ya, untuk daringnya tadi dengan kurikulum Merdeka Belajar, melalui dengan ini yang Bapak pakai, melalui dengan tugasnya juga sudah berdasarkan melalui link. Tinggal nanti pada saat PBM-nya, proses belajar mengajarnya, semoga nanti sukses di dalam perangkat pembelajaran
yang Bapak buatkan. Mungkin itu saja dari saya Pak Tony Iya, untuk Pak. masukan kepada Pak Tony ya. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Ramsul. Sama-sama. Mr. Hagi. Baik, terima kasih pada Pak Ramsul, Ibu Salma yang sudah menguji Bapak Tony Adi Putranto. Ya, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik ya, Pak Amin. Tony ya. Oke. Jadi mungkin sudah bisa kita tutup ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tutup, maka kita persilakan kepada Bapak Tony Adi Putranto untuk keluar Zoom. Baik, terima kasih Pak Ramsul, Bu Salma dan Pak Recording Hagi. stop. Oke, sama-sama Selamat Pak Tony. sore. Ya, Oke, selamat sama-sama sore. Pak Tony. Ya. Sukses. Amin.